Bagaimana tradingnya Kak semuanya? Hadir malam. Halo, selamat malam. Malam Coach semua. suaranya agak jauh Coach. Halo, tes. Ah ya, oke. Pas ya suaranya. Pas suaranya. Oke, sebelum kita mulai webinar malam hari ini, mungkin saya sebagai mewakili tim teknikal dan VIP bajak laut memohon maaf gitu ya untuk tradingan kami yang analisanya cukup mengecewakan karena SL 7 kali berturut-turut. Jujur kalau misalkan beberapa sini kan pasti sudah ada member kami yang udah dari bertahun-tahun lalu. Ini adalah pertama kalinya tim dari teknikal kami itu 7 kali SL. Sebelumnya bertahun-tahun kami belum pernah mengalami beruntun seperti itu. Jadi ya kita akan revisi kembali. Kemudian di akhir sesi webinar malam ini saya dan tim coach memutuskan untuk sharing analisa yang berbeda yang bisa kita akan mulai gunakan di hari Senin besok. Ya, jadi yang kita sharing itu bukan cara kenapa itu bisa terjadi analisanya, bukan metodenya bukan, tapi kita kasih tahu kayak risk manajemennya menggunakan analisa yang akan kita share besok ini kayak gitu ya. Masih semangat nggak ya? Oke, ya Trump tantrum. Ya, ini sebenarnya cukup membingungkan ya karena kalau misalkan kita lihat dari news yang terjadi kan seharusnya gitu goldnya uh, naik gitu ya, tapi kita nggak pernah tahu memang permainan di balik layar ini seperti apa. Mungkin adalah metode yang kita gunakan yang biasanya memang cukup bisa menghasilkan profit ini kurang cocok dengan market yang saat ini. Ya, jadi kita akan coba lagi menggunakan metode yang lain. Nah, nanti di sharing di akhir sesi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya buka aja untuk webinarnya. Silakan Coach Budi waktunya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Absari. Oke, kita mulai ya. Untuk webinar hari ini kita akan membahas how to trade menggunakan price action. Nah, ini sebenarnya price action. Jadi reaksi dari harga ya teman-teman. Kemudian kita mengenal dulu apa itu price action ya. Nah, price action adalah pergerakan harga suatu aset atau suatu pair mata uang. Analisa price action merujuk pada analisa teknikal berdasarkan pergerakan harga di masa lampau, di mana trader berupaya menemukan pola dalam pergerakan harga yang sepintas tanpa acak. Analisis ini berfokus pada pergerakan harga tanpa bergantung pada indikator tambahan. Dengan memahami price action, trader dapat membaca dinamika pasar secara langsung melalui pola candlestick yang terbentuk. Ya, nah jadi price action itu adalah reaksi harga ya yang bisa apa namanya untuk membantu kita membaca pergerakan suatu aset atau per mata uang. Kemudian analisis dasar analisa price action. Price action bukan sekedar melihat pergerakan harga, tetapi juga memahami psikologi pasar, pola harga, serta reaksi harga terhadap level support dan resisten. Semua ini membantu trader mengambil keputusan dengan lebih akurat. Salah satu elemen kunci dalam price action adalah candlestick yang memberikan gambaran visual tentang kekuatan buyer dan seller dalam setiap sesi perdagangan. Dengan memahami pola candlestick, seorang trader dapat mengidentifikasi tren, menentukan entry point yang lebih baik, dan meningkatkan potensi profit. Nah, jadi price action itu adalah um,
menganalisa suatu pergerakan pasar berdasarkan masa lampau ya. Nah, jadi kalau kita lihat secara sepintas itu kan pergerakan market tampak acak ya, naik turun gitu. Tapi dia bergerak dalam suatu pola tren. Nah, dari suatu pola tren itu kita bisa menganalisa bahwa terdapat area support dan resisten. Nanti ketika harga berada di area support dan resisten, nah mulailah kita menunggu yang namanya price action dengan bantuan formasi dari candlestick yang terbentuk. Kemudian yang pertama mengidentifikasi kondisi pasar. Kondisi pasar umumnya terbagi atas dua macam, yaitu trending dan terkonsolidasi atau sideways. Price action dapat membantu kita mengidentifikasi kondisi-kondisi tersebut dengan memperhatikan harga high dan low-nya. Kondisi pasar trending ini dibagi lagi menjadi dua macam, ya, yaitu uptrend dan downtrend. Uptrend dapat diidentifikasi dari titik harga meninggi atau higher high dan harga rendah meninggi atau higher low. Sedangkan downtrend dapat diidentifikasi dari harga tinggi merendah atau lower high dan harga rendah merendah atau lower low. Contohnya seperti ini. Nah, ini di uptrend kita bisa mengidentifikasi pergerakan harga itu uptrend ya ketika dia membuat higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Ya, ketika harga membentuk higher low, higher high, higher low, kemudian higher high sebelumnya ditembus dan membentuk higher higher high baru. Nah, itu artinya kemungkinan tren akan terus berlanjut. Ya, uptrend itu akan terus berlanjut sampai pada akhirnya higher higher low terakhir itu tertembus dia. Nah, itu biasanya ada eh, apa namanya? Ada ciri-ciri akan terjadinya pembalikan harga darinya uptrend menjadi downtrend. Nah, sama seperti tadi, ini adalah salah satu contoh dari downtrend, yaitu dia membuat yang namanya lower high, ya, lower low, lower high, lower low, ya. Nah, ketika harga terus menembus dari lower low eh, apa namanya, yang terakhir, itu ada kemungkinan downtrend akan terus berlanjut sampai akhirnya lower high yang terakhir itu tertembus. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kesulitan atau bingung menentukan di mana posisi eh, higher high, higher low, dan lower high dan lower low, ya karena posisi market sedang zigzag atau sideways. Nah, itu biasanya tidak terbentuk dia higher low, higher high-nya itu. Nah, jadi market itu flat ya. Nah, seperti ini. Ini artinya market sedang sideways. Ketika market sedang sideways, kita lebih baik menunggu dia. Dia breaknya ke resisten kah atau ke support. Ketika harga mulai menembus salah satu dari area tersebut, baru kita bisa menentukan yang namanya pergerakan arah market dan menentukan posisi. Kedua, mengidentifikasi titik support dan resisten. Poin penting kedua dari aplikasi price action adalah untuk menentukan titik-titik harga resisten dan support. Titik-titik harga tersebut vital kegunaannya karena berlangsung suatu tren kemungkinan besar atau kembali berhaluan arah karena sifat pasar yang berulang. Kemudian, nah, seperti ini, ketika harga sampai di support, kemudian dia terkoreksi, naik sampai di resisten, tertahan. Nah, ini kemungkinan di sebelah kiri ini ada resisten penahannya, kemudian dia balik lagi ke bawah. Ketika harga sampai di bawah lagi, ya, ini histori terdahulunya bahwa di sini terdapat support. Nah, kemudian harga terpantul lagi ke sini. Nah, ketika harga terpantul, biasanya di sini kita bisa mengambil posisi buy. Kita harus tetap menunggu yang namanya konfirmasi ya. Nah, di sini kita menunggu yang namanya formasi dari candlestick. Ya, bisa kita tunggu pin bar atau engulfing, nah seperti itu. Ketika formasi candlestick itu muncul pada saat harga di support atau resisten, baru kita bisa menentukan posisi yang tepat. Tapi ketika dia menembus, nah itu eh, kita jangan mengambil, misalkan ini dia harga di support, dia tertembus support, kita bisa perhitungkan untuk
harga dia terkoreksi dan ambil posisi sell untuk melanjutkan pergerakan turunnya. Nah, kemudian pola candlestick yang perlu diketahui trader. Nah, ini penting nih. Beberapa pola candlestick dapat memberikan sinyal yang penting dalam trading. Nah, pola single candlestick. Nah, itu yang pertama. Ada salah satu contohnya yaitu pin bar, ya, memiliki shadow panjang dan body kecil, mengidentifikasikan pembalikan arah. Kemudian ada hammer, pola pola bullish yang muncul di bottom trend menunjukkan potensi reversal ke atas. Kemudian ada shooting star, pola bearish yang muncul di top trend menunjukkan potensi reversal ke bawah. Nah, ini salah satu contohnya yang paling apa namanya? Yang paling mudah kita identifikasi. Sebenarnya masih banyak lagi sebenarnya. Ini kita ambil dari yang paling sering muncul ya. Pin bar seperti pin bar, seperti hammer. Nah, itu cukup sering yang muncul pada pergerakan harga. Jadi lebih mudah kita untuk mengidentifikasi. Nah, kemudian yang kedua, pola dua candlestick. Ya, kalau yang tadi kan single ya. Nah, ini terdiri dari dua candlestick. Yang pertama ada engulfing, ya. Candlestick kedua menelan sepenuhnya candlestick sebelumnya, menunjukkan perubahan tren. Kemudian ada harami, pola pola kecil yang berada dalam body candlestick sebelumnya mengidentifikasikan kemungkinan reversal. Kemudian yang ketiga, pola tiga candlestick. Ya, yang pertama ada Morning Star, Karena kan kami kan suka kombinasi nyetor. tiga Kita candlestick kita yang suka nyetor kan? Yes. komunikasi kombinasi tiga candlestick yang menandakan kembali ke atas. Kemudian ada Evening Star, kembalikan dari Morning Star menandakan pembalikan ke bawah, dan Three White Shoulders, tiga candlestick bullish berturut-turut menunjukkan tren naik yang kuat. Nah, ini ada Three White Shoulders, ada Three Black Cross gitu satu ya. Itu untuk bearishnya. Kalau Three White Shoulders ini untuk bullish. Nah, kemudian faktor pendukung dari price action. Nah, price action tidak bisa menjamin 100% akurasi dari sinyal-sinyalnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain. Yang pertama adalah time frame dan frekuensi kemunculan bar atau candlestick atau grafik lainnya. Dipengaruhi oleh time frame pilihan kita. Misalnya, time frame H4 akan memunculkan bar setiap 4 jam sekali, sedangkan time frame daily hanya akan memperoleh bar sehari sekali. Dampaknya semakin rendah jeda waktu di H4, risiko munculnya fake signal akan semakin tinggi. Nah, jadi misalkan kalau kita tradingnya itu time frame terlalu rendah, ya, itu kemungkinan kita mendapatkan fake signal itu akan semakin tinggi. Nah, jadi misalkan kalau kita tradingnya itu di time frame yang lebih besar, nah itu lebih bagus dia. Tapi untuk time frame yang kecil itu biasanya kita gunakan untuk mencari konfirmasi saja. Tapi kalau kita tradingnya time frame-nya terlalu rendah, nah itu biasanya kita sering mendapatkan fake signal dia. Biasanya di misalkan di M15 itu muncul engulfing gitu misalkan ya. Muncul engulfing, tetapi ketika kita pindah time frame ke lebih besar, nah itu dia ternyata break area support ya. Nah, itu dia bisa berbalik arah dia. Ya. Kemudian yang kedua ada kalender forex, ya. Rilis-rilis berita pergerakan pasar seperti NFP, GDP, retail sales, dan CPI bisa menjadi pedang bermata dua bagi trader dengan panduan price action. Pergerakan harga umumnya akan kembali normal tidak lama setelah rilis berita dampak besar. Maka dari itu gunakan kalender forex untuk memastikan Anda tidak ketinggalan berita. Jadi misalkan kalau ada rilis berita nih, nah misalkan ada rilis berita, kita sudah mempunyai yang namanya area support resisten. Kemudian kita tinggal menunggu harga bereaksi di area yang sudah kita tentukan. Tetapi eh, akan ada berita besar muncul. Nah, misalkan non-farm payroll gitu misalkan ya, harga berada di support. Nah, bisa jadi pergerakan harga itu akan selaras dengan eh, berita yang akan rilis, ya, misalkan beritanya negatif gitu misalkan.
kemudian kita ambil posisi buy. Nah, itu bisa ketika harga itu memang apa namanya area itu memang kuat, ya kemungkinan berita itu akan menjebol sementara aja dia. Jadi volatile-nya hanya sementara aja karena sifatnya basic ya kan. Nah, jadi dia akan menjebol area itu sementara aja untuk mengambil liquidity. Kemudian dia balik lagi melanjutkan pembalikan trennya, tidak jadi melanjutkan trennya. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada rilis berita yang besar-besar itu, teman-teman bisa perhatikan dulu. Setelah rilis berita itu baru kita em, apa namanya menentukan posisi. Jangan dipaksa ketika oh ini harga di support nih, kita bagus sambil buy gitu misalkan. Nah, itu kemudian ternyata rilis berita, stop loss kita dihajarnya karena eh, berita yang barusan rilis. Jadi kita lebih baik tunggu beritanya rilis sekitar mungkin setengah jam biar biar harga itu bergerak normal kembali dia. Oke, coba kita masuk ke chart ya. Kita coba masuk ke chart langsung. Nah, jadi seperti ini dia. Oke, kita akan coba untuk mencari tren bearish. Nah, kita akan coba cari tren bearish atau enggak tren bullish deh biar gampang dulu. Oke. Oh, terus dia gini. Bentar. Oke. Mungkin ada yang bertanya dulu teman-teman. Oke, coba kita cari dulu. Bentar, terus muncul nih dia. Misalkan kita pakai time frame 1 jam. Nah, kita cari. Nah, misalkan di sini tren sedang bullish. Nah, seperti ini. Gitu. Bentar, bentar. Gitu. Bentar, bentar. Nih, ini dia. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan tuh boleh ya. Ini masih nggak tahu nih mouse-nya apa yang dirusak nih. Tiba-tiba dia nggak mau ngikut ya. Hmm, muncul terus ya gitu.
Boleh, kendala tradingnya teman-teman yang kan kita udah lumayan lama nih nggak webinar kayak ada berapa bulan gitu. Boleh langsung ditanyakan, even misalkan nggak terkait sama materi hari ini, boleh ya, biar nggak sunyi rasanya webinarnya kita. Bentar nih aku mouse-nya kayak rusak ini bentar. Kamu lurus deh ya? Tuh. Nah, gini coba caranya. Nah, gini aja kali ya. Kita bisa, ya kita bisa dulu lewat. Boleh Kus, nggak apa-apa, yang penting bisa dipahami. Nah, jadi gini. Misalkan ini seperti bullish, trennya bullish. Nah, setelah di sini ya, untuk menentukan area support dan resisten itu kita bisa menggunakan yang namanya garis horizontal atau garis vertikal ya. Jadi kalau seperti ini dia jadi tren ya. Nah, seperti ini misalkan. Di sini higher higher low ya, di sini higher low, di sini higher low. Kemudian di sini higher high, di sini juga higher high, higher high. Nah, di sini higher low. Nah, ketika harga menembus menembus dari area apa namanya? Garis trendline itu, kita pastikan dulu pergerakan di sebelah kiri di sini apakah ada area resisten yang kemungkinan akan menahan harga ya atau enggak misalkan eh, kalau ada itu kita bisa pertimbangkan ya jadi gini loh ketika harga itu membuat pergerakan bullishnya ya harga itu akan selalu menembus yang namanya resisten yang terbentuk sebelumnya. Nah, jadi seperti ini dia. Nah, di sini dia tertembus ya tertembus break. Nah, kemudian untuk melanjutkannya, dia akan kemungkinan dia akan setelah breakout itu dia akan melakukan retest, baru dia akan melanjutkan. Nah, ketika dia baru menembus, nah itu teman-teman jangan langsung entry. Kita bisa tunggu dia harga retest dulu, baru kita ambil posisi buy ya ketika dia menembus dari resisten. Ntar nih agak sulit jadinya ini. Nah, misalkan contoh di sini kita ambil resisten di sini bisa. Nah, di sini ya ketemu. Ntar, ya, bisa digeser ya. Nah, kok gini lagi ya? Kemudian kita cari contoh yang lain. Nah, ini downtrend misalkan di sini. Nah, downtrend ya. Di sini higher low. Sorry, lower low. Ya, di sini lower low. Di sini lower high. Lower high, di sini lower high. Nah, ini supportnya tembus, tembus, kemudian dia break support lagi. Ya, ketika harga itu gagal menembus support terakhirnya, misalkan di sini gagal dia menembus support terakhirnya dan dia menembus lower high ini, ada kemungkinan pergerakan darinya downtrend akan menjadi uptrend. Nah, seperti itu. Ya, ketika dia break, misalkan di sini, ya ketika dia break, baru apa namanya? Dia baru break dari area resisten, kita bisa menunggu dia break dulu dari lower high-nya. Ya, ketika harga sudah clear menembus dari lower high sebelumnya, nah itu bisa kita identifikasikan bahwa pergerakan tren akan mulai berubah. Nah, kita tinggal tunggu konfirmasi dari pola candlestick yaitu misalkan hammer, engulfing ya yang tadi kita pelajari.
ada Morningstar atau eh, apa namanya, three wet shoulders. Nah itu kita bisa pertimbangkan pola candlestick yang mana muncul lebih dahulu, itu kita bisa pakai dia. Kemudian kita cari contoh lainnya, market yang sideways itu misalkan ya. Nah ini bisa kita pakai di sini sideways. Ketika market dia sideways, nah itu kita akan sedikit sulit untuk menentukan mana higher low dan higher high, lower low, lower high seperti itu, karena pergerakan market cukup flat dia. Ya, misalkan ini anggaplah di sini di lower low, nah di lower low, nah di sini dia higher low, ya di sini higher low, ya. Ketika dia ingin melanjutkan tren turun di sini, ya tren turun bearish ini, support dari sini itu harus tertembus dulu dia. Nah, ketika dia tembus dulu ke sini, ya lebih rendah daripada harga terendah sebelumnya, kemudian dia retest area di sini. Nah, di sini kita bisa ambil sell sini. Nanti dia pergerakannya akan melanjutkan penurunan. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita ingin sell, tetap kita harus mencari area resistennya di mana. Ya, ketika kita ingin buy, kita mencari area kita ingin sell, mencari resisten di mana. Kemudian kalau kita ingin mencari ambil posisi buy, ya kita harus mencari area supportnya di mana. Ya, nah ketika dia di sini menembus, ini contoh, sekali ini nembus, nah ini kan area support di sini berubah menjadi resisten. Nah, ketika harga menguji kembali di area resisten ini, itu bisa pertimbangan untuk ambil posisi sell. Ya, misalkan dia muncul dari engulfing, ya evening star, pola candlestick seperti tadi, nah, itu kita bisa ambil posisi sell. Nah, seperti itu. Tapi ketika formasi candlestick itu belum muncul, biasanya eh, kita ambil posisi sell itu agak sedikit ragu ya, karena konfirmasi dari price action itu belum bereaksi dia. Jadi harga itu tidak bereaksi pada area support yang kita tentukan. Bisa jadi dia eh, hanya melakukan fake out di sini kemudian lagi balik ke atas. Jadi kita harus tetap menunggu yang namanya konfirmasi. Oke, ada yang bertanya nih, kalau yang nge-break support atau resisten itu hanya berupa wick apa sudah termasuk? Kalau dia breakout itu dia harus pakai body dia ya. Karena kalau ekor ini aja itu hitungan dia eh, histori harga biasanya nih. Jadi bukan harga yang sesungguhnya gitu loh. Jadi kalau dia memang harganya itu lebih tinggi, dia harus break dengan body. Karena kalau ekor ini kan histori aja nih, bahwa harga itu pernah setinggi ini. Nah gitu. Jadi dia harus ditembus dengan body. Jadi nggak kalau dengan ekor itu kurang valid ya. Kemudian bentar. Nah, ini coba kita perhatikan di sini. Kita cari. Oh, lagi mainan di kasur ya? Ayo bertanya lagi. Oke. Nice. Bentar, bentar. Oke, mungkin aku akan bakal sedikit sharing ya untuk metode yang mungkin akan kita gunakan ya. Selain metode yang biasa kita gunakan, aku akan menambahkan sedikit insight kepada tim analis untuk memberikan sinyal tambahan ya. Nah, jadi contohnya seperti ini dia. Hmm, bentar. Nah, jadi untuk sinyalnya itu berdasarkan momentum dia.
Jadi misalkan kita ngambil momentum itu dari pergerakan eh, range harga sebelumnya. Jadi misalkan kalau dia contoh deh misalkan gini. Nah, di sini harga seperti ini dia kan. Bentar. Nah, misalkan di sini harga downtrend di sini ya kan. Downtrend, lower high, lower low, lower high. Nah, terus seperti itu. Nah, kita akan memanfaatkan pergerakan satu range ini. Nah, ketika harga ini breakout, ya, ketika harga ini breakout, baru kita ambil posisi buy, ya. Kalau dia break resisten, kita ambil posisi buy. Kalau dia break dari support, kita ambil posisi sell, ya. Dan untuk targetnya, nanti targetnya itu 50% dari pergerakan range harga tersebut. Ya, misalkan range harga saat ini adalah sebesar ini, misalkan nih. Nah, seperti ini kita punya range area itu sebesar ini. Ketika dia break resisten, misalkan dia break sampai sini, nah gini, ya kita akan ambil posisi buy di sini. Nanti saya akan mengirimkan sinyal buy, ya, sinyal buy di sini. Dan untuk targetnya adalah 50% dari pergerakan area range yang kita punya. Nah, gitu ya. Jadi kenapa ngambil target hanya 50% dari pergerakan area ini? Karena gini, ketika harga itu bergerak 50% ya dari suatu area yang sudah itu ditembus, itu ada kemungkinan dia bergerak sampai 50% sebelum dia terjadinya koreksi. Ya, jadi harga itu sudah hit target duluan sebelum sampai ke area stop loss. Nah, seperti itu. Jadi harga itu bergerak dulu 50%, baru dia koreksi. Ya, mungkin aja bisa sampai 1:1. Cuma di sini kita prioritaskan untuk harga itu hit target dulu dia. Nah, jadi maka dari itu kita ambil 50% dari area range yang sudah ditembus dari harga tersebut. Nah, jadi kalau ditanya 50% itu gimana eh, risk dan rewardnya gitu misalkan ya. Nah, untuk risk dan rewardnya itu 1:1,5 jadinya dia. Ya, jadi misalkan kita punya area di sini nih. Kita punya area di sini. Nah, kemudian di sini support, di sini resisten gitu kan ya. Nah, di sini. Nah, sekarang harga tembus di resisten nih. Set, nah tembus di resisten. Kemudian nanti aku bakal hitung 50% dari area ini seberapa. Ya, misalkan targetnya sekarang kita entry di 3.400 nih, gitu misalkan. Nah, targetnya mungkin aja jatuhnya tuh di 3.420 gitu misalkan dari 50% dari area ini. Ya. Untuk stop loss kita akan taruh di area support kalau posisinya buy. Begitu juga kalau posisinya sell, supportnya berada di area resisten. Jadi kebalikannya. Ya, jadi untuk risk dan rewardnya itu ini dia 1:1,5 dia jadinya. Ya, jadi resikonya satu, rewardnya itu adalah setengah. Karena kita ambil setengah dari area yang ditembus sebelumnya. Di time frame Bapak beli. Untuk time frame mungkin aku bakal coba di H1 dulu ya. Di H1. Kok era jadi kebalik. Nah, kenapa kebalik? Dan seperti aku bilang tadi, aku lebih apa namanya, ketika harga itu menembus suatu area, ada kemungkinan dia akan bergerak dulu sejauh 50%, sebanyak dari 50%. Nah, jadi cara ngitungnya nanti aku bakal hitung dari pergerakan area ini. Nah, seperti itu dia. Mungkin nanti akan ada dua target jadinya ya. Mungkin untuk TP max apa namanya? TP scalpingnya di sini.
Kemudian TP scalpingnya itu di 50% pergerakan sebelumnya, atau dan eh, TP maksimalnya di 1:1. Nah, jadi gitu dia. Ya. Ada yang bertanya? Nanti akan aku bakal kasih note ya, biar biar nggak apa namanya, biar nggak bingung teman-teman. Sinyalnya dari mana? Misalkan kalau aku kasih sinyal tuh nanti akan aku kasih note bahwa kalau eh, sinyal yang isi note itu adalah sinyal yang dengan risk reward 1:1 dia. Jadi teman-teman bisa manfaatkan juga itu sinyalnya. Jadi misalkan gini, posisinya stop loss nih. Nah, misalkan ini posisinya stop loss, dia belum sampai target, ternyata dia balik arah, gitu ya. Ini untuk recovery-nya nanti akan aku langsung share deh ya ketika muncul momentum recovery-nya. Nah, ketika untuk recovery, teman-teman bisa menggunakan double lot jadinya. Karena tadi resikonya, sorry, karena tadi reward-nya setengah, ya, jadi kita bisa manfaatkan double lot ya untuk recovery. Nah, jadi kalau aku biasanya itu em, minimal resiko yang dikeluarkan itu kan 4%. Nah, aku biasanya punya risiko itu 4%, jadi untuk trade pertama itu pakai 2% aja jadinya. Nah, aku pakai 2%, kemudian untuk ketika dia stop loss, baru aku bisa pakai 4%. Nah, jadi kan maksimal tuh di 4% ya. Untuk dari VIP juga kita sudah em, disclaimer ya, apa namanya, resiko maksimal itu di 5%. Nah, jadi kalau teman-teman menggunakan itu sebenarnya masih bisa dia, karena kalau dari saran aku gunakan 4% aja. Ya, oh ini Pak Andri, betul Pak. Itu salah satu metode yang sering aku gunakan juga ya. Ada yang bertanya mungkin? Ayo kita bertanya dulu. Mungkin teman-teman cukup lesu gitu ya karena masih belum ada biru yang datang. Jadi bingung mungkin mau tanya apa. Atau di sini mungkin rata-rata ini trading sendiri nggak sih atau pakai sinyal aja? Kayak kebanyakan pakai ngikutin sinyal kayaknya. Oh sudah habis modal. Nggak apa-apa ya Pak, nanti nanti kita perbaikin pelan-pelan. Iya mungkin kalau misalkan teman-teman yang joinnya kebanyakan pakai analisa saja ya pasti agak bingung ya kalau misalkan kita kasihnya knowledge seperti ini. Jadi tetap ya ketika kita trading itu tetap kita perhitungkan resikonya dulu ya. Misalkan kita punya resikonya itu 2% gitu. Nah, itu kita pakai 2%, atau misalkan seperti yang kita sudah sampaikan di sinyal itu kan ada disclaimer-nya dia maksimal 5%. Kalau kita pakai 5% itu cukup masih kecil ya, tetapi itu cukup bagus risikonya 5%. Ya. Misalkan kalau kita punya modal 1.000 gitu misalkan, kita kemarin 7 kali itu kalau nggak salah sekitar baru 300-an kita minus. Baru $300. Terus kenapa edukasi sinyal selalu selalu pasar pagi? Eksekusinya selalu pasar pagi. Karena sinyalnya ya, karena ada beberapa perhitungan yang kita perhitungkan sebenarnya. Karena kita mengikuti dari candle daily juga dia, makanya kita eksekusinya pagi hari dia. Nah, jadi kita mengikuti dari candle yang baru muncul dari eh, time frame daily-nya.
untuk menentukan support dan resistance agar lebih valid di time frame berapa. Biasanya di time frame yang lebih besar, misalkan daily, nah itu cukup valid ya. Atau misalkan kita pakai weekly itu lebih bagus, lebih strong dia untuk area support resistennya. Jadi kita pakai area ya, jangan kita pakai resisten. Nah, jadi kita bisa pakai area resisten. Jadi area resisten itu maksudnya kita ambil dari body sampai candle, sorry, dari ekor ekor sampai ke body. Nah, kadang-kadang teman-teman eh, kita bisa melihat harga itu breakout ketika dia sudah menembus dari area itu. Kadang-kadang dia sudah menembus dari body, tapi belum belum tentu dia menembus dari eh, ekornya. Nah, itu biasanya kita kena fake out jadinya. Kita coba cari contohnya dulu ya. Hmm, misalkan, nah ini seperti ini. Nah ini kan, bentar nih saya. Aduh, nggak bisa. Kenapa deh ini ya? Nah di sini kita pakai close body sampai di ekor. Nah gini jadi dia. Nah, maaf ya gambarnya kurang rapi deh. Nah gini jadinya. Kita pakai body, close candle sampai di ekornya. Nah, ini kita punya area resisten, sorry, area support. Ketika area ini ketembus, ya, ketembus oleh body candle, set gini misalkan, nah ini baru valid dia breakout jadinya. Jangan kita pakai eh, gini ya, garis resisten atau garis support. Misalkan kalau kita ambil di area body gini, kadang-kadang kita menemukan yang namanya bodinya sudah ketembus, eh, sudah nembus, cuma dia belum keluar dari area ekornya. Jadi harga tuh cenderung masih berada di dalam pergerakan harga sebelumnya. Jadi belum breakout dia. Jadi kalau untuk mencari validnya kita bisa pakai time frame yang lebih besar. Misalkan daily, ya daily kita menentukan area support resisten. Kemudian untuk mencari peluang entry itu kita bisa ambil di time frame H1. Misalkan kita mencari bullish engulfing, ya, pin bar, hammer seperti itu kita bisa cari di H1. Ketika harga itu sudah sampai di area support, nah itu kita bisa tunggu price actionnya seperti apa. Jangan kebalik nanti kita ambil menentukan garis, sorry, area support resisten di time frame kecil, kemudian kita eksekusi di time frame besar. Yaitu eh, sedikit apa namanya keliru ya. Apakah harga pasar berpengaruh pada fundamental? Berpengaruh, ya, berpengaruh sekali dia. Cuma yang aku heran itu kemarin sempat ngobrol dengan teman-teman, kenapa kita kan perhatikan sekarang perang ini lagi hangat-hangatnya nih ya, lagi seru-serunya nih. Kemudian kalau kita lihat dari, bentar, kalau kita lihat dari, tuh, muncul ya. Kalau kita lihat dari indeks dolar, itu indeksnya drop, ya. Biasanya kalau indeks dolar itu drop, gold itu pasti naik dia biasanya. Nah, sekarang ini indeksnya drop, kemudian goldnya juga drop. Terakhir itu biasanya kalau kita perhatikan harga itu gap, ketika harga harga itu gap, dia langsung lari itu biasanya. Nah, kemarin itu dia gap kemudian ketutup malah gapnya tuh. Nah, makanya di situ eh, agak sedikit curiga sebenarnya. Karena kalau dengan kondisi saat ini itu market memang agak sulit ditebak jadinya. Biasanya kalau indeksnya drop ya goldnya biasanya naik ya. Sekarang dia malah apa namanya, searah jadinya. Kalau dibilang berpengaruh atau enggak, sangat berpengaruh dia. Cuma kita harus memperhatikan itu fundamentalnya yang major atau yang basic dia. Kalau yang basic biasanya cuma pengaruhnya sebentar ya.
Kalau yang major itu biasanya pasti lama dia. Bisa mengubah arah tren biasanya. Saya perhatikan belakangan ini kebanyakan sinyal diambil di pucuk dan SL terlalu jauh. Ya, seperti itu. Karena sinyal kita berdasarkan eh, apa namanya? Selain pergerakan dari daily time frame, kita juga mengambil pergerakan dari weekly juga. Nah, jadi emang terkadang sebelum juga kita ambil area posisi entry posisi itu di area pucuk-pucuk seperti itu dia. Kalau kira-kira kalau kira-kira sinyal tidak tepat, apa bisa info supaya di cut loss? Kalau untuk kalau untuk sebenarnya kalau entry kita sudah siap untuk entry, berarti itu kita juga sudah siap dengan resikonya. Nah, jadi resikonya ini kita perhitungkan dulu sebenarnya. Karena kita nggak pernah tahu nih harga ini bakal dia stop loss apa dia bakal eh, hit target gitu loh. Ya, jadi bagusnya di trading ini adalah bisnis yang bisa kita kontrol resikonya seberapa. Jadi misalkan kalau kita punya resiko 2%, ketika kita sudah entry, kita sudah tahu nih resiko 2%. Tapi kalau dia ternyata floating minus, ya udah kita biarin aja dia floating minus. Karena kalau dia floating minus, itu artinya uang kita masih masih ada, cuma dia kondisinya sedang floating. Tetapi kalau kita cut loss, itu sudah pasti rugi kita. Nah, jadi lebih baik kita tentukan targetnya, sorry, kita tentukan resikonya berapa, baru kita entry. Resikonya yang bisa kita toleransi gitu. Misalkan kita per trade itu hanya 2%, ya 2% aja kita pakai. Ketika posisi itu floating, eh, dan dia stop loss, itu hanya 2% dari modal yang kita punya. Jadi nggak masalah dia. Jadi kalau kita dikit-dikit cut loss gitu, takutnya begitu begitu kita cut loss, harga malah berbalik arah, hit target. Nah itu lebih nyesek lagi sebenarnya itu. Nah kalau supply demand ini punyanya Zaki ya. Nanti di Zoom berikutnya mungkin dia akan menjelaskan. Contoh yang weekly atau daily menentukan support resisten. Oke, kita ambil contoh weekly dulu. Misalkan weekly. Mana dia? Kalau secara garis besar, kalau secara umum, pergerakan support dan resisten itu bisa kita lihat ketika harga itu membentuk pucuk atas atau pucuk bawah. Ya, misalkan kalau kita mainnya di weekly ini kan lama banget nih, karena 1 minggu sekali dia, ya kan? Dan ini pasti mempresentasikan, misalkan area support resistennya mempresentasikan support dan resisten yang kuat di time frame yang lebih kecil gitu loh. Nah, jadi kalau menurut aku biasanya kalau aku lihat support resisten di weekly itu cukup dari satu candle aja dia. Nah, jadi satu candle misalkan misalkan gini. Nah, ini kan bullish nih candle seminggu lalu. Nah, kita ambil di resisten ini supportnya yang ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian ketika kita sudah menentukan support dan resisten, kita tinggal mencari titik entry di time frame yang lebih kecil. Misalkan kita sudah punya area, kita masuk ke 4 jam. Nah, di 4 jam ini kita bisa menunggu bullish engulfing, sorry, bearish engulfing atau bullish engulfing ketika harga sampai di area support. Jadi misalkan kalau tadi itu kalau nggak salah dia di sini jadi jatuhnya. Di sini dan di sini kalau nggak salah. Nah, seperti ini. Ya, misalkan kalau dia harga bereaksi di area resisten ini, anggaplah contoh tadi di sini ya, resisten weekly di sini, support weekly di sini.
Ya, nah ketika harga sampai di area resisten ini dan dia bereaksi, nah itu kita bisa mempertimbangkan posisi sell. Target maksimalnya itu di area support ini. Ya, tapi sebelum kita ambil target di support ini, kita bisa memperhatikan support-support terdekatnya dulu. Ya, nah jadi bisa kita perhatikan misalkan di sini support pertama, di sini support kedua, support ketiga, ya support keempat. Nah, misalkan gini, eh ini kuat nggak sih menahan harga gitu loh. Ini kuat nggak sih menahan harga? Ket- Kalau area itu kuat, biasanya ketika harga sampai pada level tersebut, harga itu langsung terkoreksi, dia naik. Nah, seperti ini dia turun, ini langsung spike naik step. Nah, itu. Ini artinya areanya kuat nih. Ya, ini lagi nih. Turun, spike ke atas. Turun, spike ke atas gitu. Nah, ini turun, tapi agak lemah lagi turun. Turun naik. Nah, ini kemungkinan harganya level ini tidak begitu kuat ya. Nah, jadi yang kita bisa pertimbangkan yang di sini target pertama, target kedua, target ketiga, target maksimal. Nah, ini jangan kita khawatir dengan yang ini. Nah, jadi kemungkinan harga turun tek 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 tek, tek, gitu. Ketika dia sampai di level-level ini, nah di sini dah mulai kita yang namanya mainkan eh, mini manajemennya. Ketika dia sampai di sini, kita pasang stop loss profit atau stop loss BIP. Ketika ini tembus menuju ke sini, baru naikin stop lossnya jadi stop loss profit. Ketika ini tembus, ya harga menuju ke support berikutnya, terus lakukan trailing stop. Nah, seperti itu. Ya, agar posisi kita hit sampai target maksimal. Jadi apa lagi tuh? Nah, itu coach kenapa bisa ada war tapi gold turun lumayan jauh. Nah, itu juga saya kurang tahu. Saya juga berharapnya goldnya naik. Mungkin nih besok bakal ada gap lagi ya, karena kan eh, apa namanya? Amerika ikut serta dia. Nah, jadi mungkin ada gap lagi. Kalau dia ketutup gapnya, berarti lanjut dia turun. Tapi semoga sih gapnya tuh nggak ketutup lagi ya, biar nggak kita fix signalnya lagi ya. Kalau rasa saya besok itu kita lagi mempertimbangkan posisi untuk buy ya. Nah, untuk harganya di mana target dan stop lossnya eh, kita tunggu besok ya. Dengan pelan-pelan sesuai rencana. Nah, betul. Ketika kita sudah entry, kita sudah siap dengan resikonya. Apapun yang terjadi, itu eh, kita udah siap mau dia hit target atau hit stop loss. Jadi nggak usah ketika kita sudah entry nggak usah kita lagi takut gitu loh. Kalau kita takut berarti itu kita nggak siap. Lebih baik kita tidak entry daripada kita rugi gitu loh. Bukannya masih ada running plan swing beli. Ya masih masih running ya yang plan swingnya. Kalau ada posisi baru gimana dengan posisi lama? Nah ini kita tunggu besok ya. Saya masih diskusi sama teman yang lain juga. Entah itu nambah posisi atau gimana nanti ya. Yang jelas directional biasnya tuh besok bisa naik dia. Mungkin setelah dianalisa besok kalau misalkan memang bisa masuk marketnya nggak apa-apa kita share karena kan ini gunakan teknik yang berbeda dengan apa namanya RR yang berbeda seperti yang udah kita eh, share tadi kan. Boleh nanti kalau misalkan ada yang mau coba bisa pakai lot paling terkecil dulu kali ya biar aman kayak gitu. Disesuaikan dengan modalnya. Betul. Jadi teman-teman tetap perhatikan risiko. Misalkan modal teman-teman besar, gunakan 4% atau maksimal di 5%. Ya, misalkan kalau modal teman-teman kecil,
Jangan dipaksa entry dengan lotnya gede, apa apalagi nge-layer ya. Kalau teman-teman modalnya kecil, teman-teman bisa pakai yang namanya akun send. Nah, itu apa namanya? Mensiasati agar resiko teman-teman itu tidak terlalu besar. Iya, karena pasti kan dari semua member yang di VIP kemarin itu pasti ada yang nggak ngambil analisa yang sebelumnya gitu kan. Jadi nggak apa-apa kita share aja nanti yang mau bisa diambil seperti itu. Untuk analisa baru ini, analisanya apakah tetap di time frame 1, please? Ya, nanti tetap di A1 dulu. Saya coba ya. Oke, apakah ada pertanyaan lain lagi? Ada yang bertanya lagi? Analisa yang dari teknik lain ini akan dikasihin notes RR 1/1,5 ya. Jadi kalau misalkan nggak ada notesnya berarti itu sudah menggunakan analisa yang seperti biasa kita gunakan. Betul. Jika tidak ada pertanyaan, kita udah di sejam ini. Sejaman. Iya, kalau misalkan masih ada nggak apa-apa, bisa kita bantu jawabin. Yuk, kita bertanya dulu. Untuk besok, kita war ya. Semoga kita recovery. Semangat recovery. Iya. Kita Pokoknya manfaatkan war yang dipastiin di aja, Amerika. coach. Kalau misalkan memang nggak masuk analisa sama marketnya dengan news yang baru, ini kan baru ya kita ada news lagi nih. Eh, ya udah jangan dipaksain. Mungkin next day-nya kita bisa share kayak gitu. Pokoknya dari tim kita tetap akan memperhatikan keselamatan penumpang terlebih dahulu seperti itu. Betul. Iya, jadi nggak maksain recovery kayak gitu ya. Yes, betul. Makanya kita kan sempat off berapa minggu gitu ya, kita off setelah SL yang beruntun, kita diskusi juga sesama tim seperti itu. Ya, banyak penumpang baru, takut takutnya penumpang baru ini kan ya kecewa. Kecewa sih pasti gitu. Baru join langsung dihajar. Sayang banget Kak, nggak Nggak join apa-apa. dari bulan-bulan sebelumnya. Lagi sering panen bulan-bulan sebelumnya. Dari awal tahun panen terus Kak. Loss itu loss itu bagian dari mekanisme trading. Iya, Jadi dalam perjalanan ya. betul. Jadi bonusnya itu profit ya. Bisa jadi efek war nih. Jadi harga sulit ditebak jadinya ya. Kemarin eh 2 minggu lalu kalau nggak salah tuh kita posting sinyal langsung terbang, ya kan? Langsung terbang, kemudian tiba-tiba balik arah. Nah itu sulit diprediksi banget tuh hal yang seperti itu. Kalau kita perhatikan juga minggu ini, beberapa minggu ini itu baru pertama kali terjadi, mungkin karena efek dari perang itu juga ya. Sebelum itu kan ada banyak dari news itu negatif dia sebenarnya. Harusnya dari emas ini naik dia. Nah, dia flat dia, set hampir rata dia body candle-nya. Nah, ini di sini kita banyak stop loss nih di sini. Jadi metode yang kita biasa gunakan itu tidak bekerja dia. Nah, kemarin terakhir kenapa kita ambil posisi buy? Karena kita perhatikan di sini mulai ada pergerakan yang cukup signifikan ya dengan candle bullish ini. Yang candle bullish ini dia spike ke atas, dia break area ini. Nah, di sini kita memanfaatkan momentum untuk ambil posisi buy. Tetapi eh, balik lagi ke basic, apapun bisa terjadi pada market. Kita tidak bisa melawan. Hanya dengan membatasi resiko dalam posisi trading yang bisa menyelamatkan kita. Oke, gimana? Dari saya sudah cukup. Saya kembalikan ke Mbak Absari. Kalau nggak ada pertanyaan, Iya, eh ini lagi. Oh iya,
Kak Yogi dari tadi ini. Ya, saya juga ikut sedih, Kak. Semoga cepatlah kita bisa eh, strategi yang kita gunakan bisa nge-ship lah sama market gitu ya. Betul. Mau Kemarin cocok. tuh kejilat kejilatnya SL habis itu naik hit target, kejilat SL-nya terus hit target lagi. Nah itu dari di luar prediksi itu sebenarnya. Makanya kita kemarin coba untuk buat sinyal itu stop loss-nya agak dijauhin gitu loh. Sinyalnya keluar Senin atau Selasa. Besok dianalisa dulu Kak, kalau misalkan bisa masuk, kita akan info di grup. Kalau misalkan nggak bisa masuk, nggak kita paksain Kak, kita bisa share di next day-nya. Kan grupnya udah ditutup tuh besok, jadi kalau misalkan ada chat pasti ada notifikasinya Kak. Sempat mikir brokernya ngerjain. Ya, kita nggak tahu ya Kak ya, tapi kita tidak boleh bernegatif thinking seperti itu. Ya, ada notif nanti di grupnya Kak ya. Dinyalain aja notifnya Kak, jangan di mute notif grupnya. Iya. Oke, ada lagi lainnya? Optimax. Optimax nanti akan di-share lagi sama Beli Mahen ya Kak. Tadi hari ini baru ada daftar waiting listnya deh di infoin di grup Super Trade. Betul, bisa panik semua. Orang itu bisa save report ya ke emas atau ke apa namanya ke dolar. Fokus sell apa buy? Sepertinya fokus buy. Kita tunggu dulu sinyal sinyal ini kan masih ada sinyal running nih. Perkiraan bulan ini kakak apa nih? Optimax-nya, Coach. Oh, nah itu Tunggu info dari Beli Mahen ya Kak, biar karena kita juga nggak berani sounding di awal. Karena keputusan itu dari Beli dan tim seperti itu. Dari tim Optimax itu berbeda dengan kami, Kak. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup webinar malam ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendengarkan, udah sharing. Silahkan, selamat malam, selamat beristirahat. Bisa live ya untuk webinarnya. Terima kasih banyak semua. Makasih Coach, makasih. oke, terima kasih semua ya yang sudah join hari ini. Selamat malam semua.